Halo teman nostalgia, balik lagi sama gua Bella di Judul Jadul Official. Nah, sekarang pembahasannya itu tentang kendi. Di sini udah ada dua kendi. Di sini tuh jenisnya corong. Ini jenisnya kayak labu. Nah, sebenarnya masih banyak jenis kendi lainnya, tapi di sini gua bakal ngejelasin dua contoh ini dulu. Tapi selain dua contoh ini juga, gue bakalan ngasih tahu juga nih asal usul kendi dengan berbagai ukuran dan berbagai jenisnya. Oke, yuk langsung mulai ya. Jadi kendi itu sih sebenarnya apa sih? Jadi kendi itu tempat penyimpanan air dari tanah liat. Jadi contohnya ini kan, ini dari tanah liat. Kalau misalnya yang ini sendiri, ini nggak dicat ulang lagi. Bukan dicat sih, sebenarnya lebih kayak finishingnya gitu. Ini nggak di finishingnya, yang ini di finishingnya itu, jadi kayak lebih mengkilap kan. Nah kalau misalnya yang ini nggak lebih mengkilap, soalnya ini sini cuma dibuat dari tanah liat aja gitu. Nah oke, balik lagi ke sejarahnya. Nah selain di Indonesia sendiri, kendi itu dikenal di berbagai belahan dunia lainnya, seperti misalnya Mesir, Thailand, Jepang, dan yang lainnya. Nah, asal usul nama kendi itu sebenarnya dari bahasa Sanskerta. Itu yang artinya wadah untuk minum. Jadi ya seperti namanya, itu kendi itu wadah untuk air minum. Nah untuk Indonesia sendiri pun sebenarnya namanya beda-beda. Walaupun secara umumnya namanya kendi, tapi di beberapa daerah pun namanya beda-beda sesuai dengan kebudayaannya masing-masing dan adat istiadatnya. Misalnya kayak di Sumatera Barat itu dikenal dengan nama labu tanah. Atau misalnya di daerah Jawa itu namanya gogok atau glokok. Kenapa sih namanya gogok atau glokok? Karena waktu kita nuangin, misalnya di kendi ini kita nuanginnya kan kayak gini kan. Nah biasanya air yang keluarnya itu glokbok gitu. Jadi dinamainnya itu glokbok gitu. Kalau misalnya di daerah Batak sendiri itu namanya kandi. Di daerah Bali namanya kundi atau caratan. Di daerah Sulawesi Selatan namanya busu. Di daerah Aceh namanya gepet balabo. Nah kalau misalnya kalian orang Aceh, cara penyebutannya saya salah, mohon maaf, tinggal ditulis di kolom komentar ya. Nah kalau misalnya kita lihat dari sisi asal usulnya, beberapa sumber tuh bilang kalau misalnya kendi ini tuh berasal dari India, tapi beberapa sumber lain bilang kalau misalnya kendi ini tuh dari Yunani atau Mesopotamia. Kalau misalnya kalian kurang familiar nih sama istilah Mesopotamia, itu tuh yang sekarang jadi Republik Irak tuh. Jadi dulu tuh kendi itu dari Mesopotamia dan Yunani. Nah kalau misalnya di Mesopotamia ini, kendinya itu sudah ada dari 3200 sebelum Masehi. Sedangkan dari Yunani ini sudah ada dari 2500 sebelum Masehi. Nah kendi-kendi yang ada di Indonesia dan Asia Tenggara ini tuh lebih mirip sama yang ada di Yunani. Nah contohnya itu yang di Mesopotamia itu kendinya seperti ini, dan yang dari Yunani itu yang seperti ini. Dan di Asia Tenggara dan Indonesia itu lebih mirip yang Yunani yang sebelah sini gitu. Oke, lanjut ke yang di Indonesianya. Kalau misalnya di Indonesia ini sendiri, kendi ini tuh sudah dikenal sejak abad ke-9. Jadi walaupun kendi ini sudah ada dari ribuan tahun sebelum Masehi, tapi baru ada di Indonesia ini di abad ke-9, khususnya di Pulau Jawa. Nah kenapa sih di Jawa? Karena di Jawa itu ada Candi Borobudur, dan ditemukannya relief di Candi Borobudur itu yang bentuknya mirip kendi ini, tepatnya di teras Hamad Hatu ya itu. Nah jadi diperkirakanlah mulai adanya kendi ini tuh dari Candi Borobudurnya itu. Nah sekarang kita bahas dari sisi fungsinya. Sebenarnya apa sih fungsi dari kendi ini? Nah fungsi dari kendi ini sendiri yang awal tadi disebutkan buat air minum, khususnya yang ini tuh sebenarnya buat air minum karena bentuknya pun kayak gini. Jadi istilahnya kalau misalnya sekarang tuh ini tekonya zaman dulu. Nah kenapa sih orang-orang tuh milih kendi ini buat penyimpanan air minum? Karena kendi itu dipercaya bisa mendinginkan air
sepanjang hari gitu. Jadi orang-orang lebih memilih menyimpan airnya itu di kendi gitu. Nah biasanya itu kan selain kendi ini ada namanya kayak yang poci gitu kan, jadi kendi lebih kecilnya gitu. Nah gue tuh pernah ngelakuin wawancara kecil-kecilan lah istilahnya sama beberapa masyarakat yang menggunakan kendi. Nah menggunakan kendi itu lebih tepatnya kendi yang kecil itu yang buat seduh teh gitu kan. Nah mereka tuh percaya kalau misalnya nyeduh teh pakai kendi itu tuh rasanya bakalan beda daripada nyeduh teh di tempat lainnya gitu. Nah jadi ada tips juga nih sebenarnya kalau misalnya pakai kendi atau yang teko kecil itu yang dari tanah liat. Jadi pakai teko itu seduh teh itu jangan dicuci pakai air sabun, tapi ya udah dibuang aja tehnya, terus nanti diseduh ulang lagi gitu. Nah beberapa narasumber itu bilang kalau misalnya seduh teh terus-terusan pakai kayak gitu, itu tuh rasa tehnya tuh semakin kuat, maksudnya tehnya itu semakin enak lah gitu. Nah dia pun udah ngelakuin nyeduh teh di dalam kendinya itu tuh udah selama 2 tahun. Nah katanya sih selama 2 tahun itu makin kesini tehnya tuh semakin enak katanya gitu. Kalau misalnya kalian punya pengalaman yang sama tinggal komen di bawah ya. Nah selain penggunaan kendi atau teko yang kecil itu buat bikin teh, kita balik lagi ke sini nih. Nah selain ada yang kayak gini, ada juga yang lebih panjang kan, ininya ada lebih panjang, ininya pun ada lebih panjang. Kenapa sih dibuat kayak gitu? Jadi ada fungsinya sebenarnya. Fungsinya itu ini buat pegang, ini yang bagian sininya, tangga yang sebelah sininya itu buat minum. Jadi beberapa orang tuh misalnya ada yang terbaring di kamar tidurnya, di tempat tidurnya, itu tuh bisa dengan mudah minum pakai kendi ini, jadi langsung diminum kayak gini, kayak gitu. Nah selain dipakai untuk kegiatan sehari-hari sebagai tempat minum nih, biasanya masyarakat Indonesia juga pakai buat upacara adat gitu, misalnya kayak upacara perkawinan. Biasanya tuh di upacara perkawinan yang diistilahkan lah sebagai simbol kesucian kemudian dan penyejukan. Jadi harapannya itu perkawinan yang sempurna gitu. Nah biasanya ritualnya itu yang perempuannya itu cuci kaki si suaminya itu pakai kendi ini. Jadi air dari kendi ini jadi dicuciin kakinya gitu. Jadi istilahnya si istrinya itu lebih menghormati suaminya gitu. Kalau misalnya upacara lainnya, misalnya kayak di upacara pemakaman. Nah di upacara pemakaman itu misalnya sanak keluarga ini bawa kendi yang berisi air, lalu pas di pemakamannya itu dituangin airnya ke pemakamannya itu dengan harapan kalau misalnya arwahnya itu tuh supaya lebih tenang, lebih sejuk gitu. Nah selain upacara perkawinan dan upacara yang sakral seperti yang upacara pemakaman kayak gitu, beberapa daerah juga menggunakan kendi ini sebagai kayak upacara keagamaannya gitu ya, ritual keagamaannya itu biasanya bawa airnya itu pakai kendi ini. Jadi yang ini tuh yang ada corongnya istilahnya. Jadi kan ada 2 jenis kan, yang corong. Sebenarnya corong pun ada beberapa jenis lain, tapi visual umumnya tuh kayak gini. Jadi ada corong ini, ada corong ininya, ada tangkainya lah istilahnya. Nah buat yang kayak gini, ini tuh kendi yang awal mula, karena awal mulanya itu tuh kendi terinspirasi dari buah labu yang dikeringkan. Jadi yang mirip kayak gini, kayak gitu. Biasanya sih beberapa daerah itu ada ukiran-ukiran, jadi sebagai mempercantiknya aja lah gitu. Tapi yang umumnya itu kayak gini, yang awal mulanya itu kayak gini, yang bentuknya kayak labu kayak gitu. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kalau misalnya kalian punya cerita nih tentang kendi, misalnya kalian pakai kendi ini buat apa sih sebenarnya gitu, selain buat alat minum. Nah, atau kalian punya pengalaman apa sih tentang kendi ini, tinggal komen di bawah ya, supaya kita pun sama-sama saling cerita dan bernostalgia bersama lah gitu istilahnya. Oke, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya kita pun terus bikin video yang mengedukasi kalian, dan jangan lupa juga kalian pun mengedukasi kita. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Bye bye.